Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, Saudara. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Masih punya gairah untuk menyembah Tuhan? Masih punya gairah ya Bapak Ibu Saudara? Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di belakang mungkin boleh maju ke depan supaya nanti Bapak Ibu yang datangnya belakangan boleh mengisi tempat di belakang kita. Sembari kita bertepuk tangan, kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia Allah kita yang ajaib, amin. Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Kita mau terus memuji, memuliakan namanya. Yeay! Tuhan, kami mengundang Engkau, Allah yang ajaib, untuk memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur pada pagi hari ini. Dengan bersehati kami mau angkat pujian kami di hadapan-Mu. Mari katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selam. Katakan sekali lagi yuk, Yesus ajaib. Hey, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Mu Tuhan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, amin. Mau dong tepuk tangannya di atas kepala Bapak Ibu Saudara yang lebih bersemangat sambil mengangkat pujian ini. Katakan bersama-sama, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama. Tak berubah kasih Tuhan. Yes, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Mu Tuhan, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Mu Tuhan. Yes. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sambil mengangkat tangan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat
dahsyat, amin. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menyembah Tuhan lebih dalam, izinkan saya bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara? Baik, jika tidak ada, kita bisa melihat di tempat ini masih ada tempat-tempat yang kosong. Mungkin kita bisa ajak saudara-saudara kita atau siapapun juga untuk hari-hari Minggu ke depan untuk boleh beribadah bersama dengan kita. Amin. Amin. Masih punya semangat dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa pada pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini, pada siang hari ini, Tuhan masih Engkau izinkan kami untuk boleh datang di rumah-Mu, beribadah bersama-sama, mengangkat pujian dan sembah kami Tuhan. Dari segenap kerendahan hati kami mau memandang wajah-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, urapi setiap hati kami Tuhan. Ambil alih kami ya Bapa, pikiran kami. Kami mau memandang kepada Engkau, Allah yang Maha Kudus. Tuhan, bersemayamlah di atas puji-pujian kami pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh mengalami suatu kepenuhan, ketenangan, keteduhan di dalam hadirat-Mu. Dan kami tidak dikacaukan oleh pikiran yang melayang-layang. Kami tolak segala pikiran yang bukan berasal daripada Kristus. Biar Engkau saja yang memerintah atas setiap hati dan pikiran kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat-Mu Tuhan. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Mari katakan dengan lemah lembut, Bapakku, Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Oh yes, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami mau terus pandang wajah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Memandang wajah-Mu, yes. Rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan. Tinggal dekat-Mu, Yesus. Mari katakan dengan hatimu, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Engkau sangat ku cinta Tuhan. Oh kasih-Mu, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasa.
tempat ini angkat sembah dan puji-pujian bagi Allah kita. Dia Allah yang baik, Dia sungguh baik, kasih-Nya tak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Engkau Allah yang kudus Tuhan, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Bagimulah segala pujian dan penghormatan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami angkat hati kami angkat pujian kami sanjung nama-Mu. Engkau Raja di atas segala raja, dan Engkau hadir melawat kami. Mari angkat terus hatimu Bapak Ibu Saudara, jangan berdiam diri, angkat puji-pujian bagi Dia. Bagimulah saja puji-pujian kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang sempurna. Yesus, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu meneduhkan, menenteramkan setiap riuh redam dalam hati kami, dalam pikiran kami. Engkau berikan kami keteduhan, sehingga setiap kami boleh masuk dalam ketenangan. Yesus, kami mau terus menikmati Engkau pada siang hari ini ya Tuhan. Oh ya Rama, Shangara Rama Kaya Rama ya Sangara Rama ya Saka. Penuhkan kami Tuhan, penuhkan kami. Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami pada saat ini, Roh-Mu yang menarik kami untuk boleh masuk lebih dalam, lebih lekat, sehingga setiap kami boleh menjangkau Engkau Tuhan. Kami song-song kehadiran-Mu, kami sambut Engkau Tuhan. Engkau mengisi kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu, itu yang memerintah hati dan pikiran kami pada pagi hari ini, sehingga kami tidak berpikir yang melayang-layang kemana-mana Tuhan, tetapi kami hanya boleh memandang Engkau pada saat ini. Hanya Engkau, yes. Engkau membakar jiwa kami, sehingga roh kami menyala-nyala melayani Engkau Tuhan. Katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau sangat kami cinta Tuhan. Engkau melawat kami, Engkau membaharui kami, Engkau mengubahkan paradigma setiap kami Tuhan. Engkau menghampiri kami, Engkau mencengkeram kami. Engkau menenteramkan, meneduhkan kami. Biar kami boleh tinggal dalam hadirat-Mu, Yesus.
Biar musik saja, mari angkat pujian sembah di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang berdiam diri. Angkat sembahmu, angkat sembahmu. Hampiri Dia. Katakan, Tuhan, kami menyambut Engkau. Dengan hati lemah lembut kami mau terima Engkau di tempat ini. Kami membuka kedua tangan kami, Tuhan. Kami membuka pikiran kami untuk boleh diisi oleh kebenaran-Mu, Bapa. Oh, hati kami sungguh merasakan kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Sungguh kami merasakan kuasa yang tidak terbatas bekerja di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau melawat dari depan sampai ke belakang. Tidak ada seorang pun yang luput, ya Tuhan. Oh, ya raraba, ya raraba. Bahkan setiap kami yang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini, kami mendapatkan lawatan dari Tuhan. Setiap kami dihampiri, Tuhan mengunjungi kami. Engkau datang. Bersyukur selalu kepadamu, Bapa, Bapakku yang baiklah. Mari terus memuji Tuhan. Penuhkan tempat ini dengan pengagungan bagi Allah kita di tempat yang maha tinggi. Sorak-sorai kemuliaan bagi Engkau, Tuhan, terdengar di tempat ini. Yes. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa, ku bersyukur.
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Tepuk tangan bagi Allah kita di tempat maha tinggi. Tepuk tangan bagi Tuhan semesta alam. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh ada di tempat ini semuanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau kiranya meneduhkan, menenangkan setiap hati pikiran kami. Sehingga kami boleh semakin dalam masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, di depan kita ada anak-anak sekolah minggu. Nah, nanti sebelum didoakan, kita mau saksikan dulu beberapa pengumuman. Kami persilakan kepada tim multimedia untuk menampilkan pengumuman. Yaitu pada tanggal 7 sampai dengan 11 Desember 2022, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kami mengajak seluruh jemaat untuk ikut ambil bagian dalam acara ini. GBI Hope Family akan mengadakan makan bersama yang bertempat di lantai ground atrium Mall Taman Daun. Natal Wanita diadakan pada hari Jumat 16 Desember 2022 pukul 18. Wings of God diadakan pada hari Sabtu 17 Desember 2022 pukul 15. Natal Anak Kid for Christ diadakan pada hari Minggu pukul 10 pagi. Natal Umum diadakan pada hari Minggu 18 Desember 2022 pukul 15. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan kasih untuk acara Natal bersama, dapat memasukkan ke dalam amplop atau melalui kiris yang tertera di depan. Hari Minggu 13 November 2022, Wing of God mengadakan acara Parents Day yang akan dilayani oleh Pastor Boaz Braga. Ibadah wanita diadakan pada hari Rabu 16 November 2022 pukul 6:30 malam. Kami mengajak seluruh kaum wanita untuk dapat hadir dan beribadah bersama. Kami mengundang seluruh jemaat datang memuji dan menerima Tuhan bersama-sama kami di tempat ini serta mengalami lawanannya dalam acara keimanan Faith Night. Tempat ini setiap hari Selasa pukul 19.30. Baik, ada pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara, Natal Wanita akan diadakan. Nanti untuk informasinya boleh menanyakan ataupun mendaftar ke petugas yang ada di counter depan. Dan juga untuk persembahan kita bisa masukkan ke dalam amplop dan kemudian dimasukkan ke kotak-kotak yang tersedia ataupun melalui transfer. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
of God. Katakan, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I will sing of the goodness all my life, oh God. All my life you have been faithful. All my life, oh God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Your goodness, oh God. Your goodness is running after me. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. He's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything now. Your goodness is running after. It's running after. Your goodness, oh God. Your goodness is running after. It's running after me. Oh, your goodness. You are so kind again. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, your goodness is running after. It's running after me. All my days you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, oh God. All my life you have been faithful. All my life, oh God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, sepanjang umur hidup kami Engkau baik, Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh God, I will sing of the goodness of God. Your goodness, oh Lord. Your goodness is running after. It's running after me. Ooh. Your goodness is running after. It's running after me. When your life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Ooh. It's running after me. When all I lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. All my days you have been faithful. Anamakaramasi karabata hanamaka. You have Ini kita hanakaramasa kata hanamaka. Hanamakaramasa kata hanamakaramase. Hanamakaramasi karabata hanamaka.
Ini mikera masakata hana makarabase. Hana makaramasi karabata. Biar musik menyembah Tuhan. Ayo angkat suaramu sembah Dia. Oh Lord, haleluya, haleluya, Lord, haleluya, 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 oh Lord, haleluya, haleluya, oh Lord, angkat hatimu sembah Dia. Lord, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ini mikera masa kata hana maka ramase kerabase. Hana kara masa kata hana maka rabase. Hana maka hana kara mase kerabase. Hana maka hana maka ramata hana maka. Ini mikera masa kata hana maka. Ini miketa hana maka ramase kerabase. Hana maka hana maka rabase. Hana makata, hana makata, hana makata. Oh Lord, haleluya. Angkat hatimu, berkata-kata kepada Tuhan. Nyatakan. Hana makara masikata, hana maka. Hana makata hana makara basike tehenemeke. Hana makata hana makara masike. Bapa, terima kasih. Kau puaskan kami. Kau penuhi kami. Kau nyatakan sesuatu pada ibadah kedua ini kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Ayo adik-adik bangkit berdiri, adik-adik bangkit berdiri. Ayo Bapak Ibu yang di belakang. Angkat tanganmu kepada anak-anak kita. Bapak, terima kasih buat ibadah kedua, buat anak-anak. Kembali di awal bulan kami bawa kepadamu mereka ini di hadapan Tuhan. Kami mau tanam mereka di pelataran rumah Tuhan. Dan kami tahu mereka tumbuh subur di rumah Allah. Disukai manusia dan disukai Tuhan sendiri. 10-15 tahun ke depan kami baru melihat anak-anak kami ini. Anak-anak yang bersinar seperti bintang di langit. Amin. Oh, yang kemuliaannya berbeda satu dengan yang lain. Dan mereka muncul sebagai hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Para penginjil, guru, nabi. Bukan hanya itu, mereka adalah ahli di bidang-bidang yang telah Tuhan tentukan dan panggil mereka. Ada ahli ekonomi, pertambangan, perminyakan, aerospace, IT, teknologi, mikrobiologi. Semua muncul dari anak-anak kami di tempat ini. Karena hikmat dan pengurapan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kasih dan setiamu menyertai mereka semua. Amin. Ayo kita berdoa. Haleluya. Biar Pak enggak panik dulu. Ayo. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami yang penuh hikmat dan kepandaian muncul dari tempat ini. Amin. Mereka bukan orang-orang biasa, tetapi roh yang luar biasa yang datang daripada Tuhan melingkupi anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setiamu membuat anak-anak kami takut akan Tuhan dan diberkati, dilindungi, dijagai. Haleluya. 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 I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.
I will sing of the goodness of God. Bapak, terima kasih kalau hamba share firman-Mu, Tuhan berbicara kepada setiap kami. Karena kami tahu firman itu menegur, menyapa, mendidik kami dan mengarahkan kami. Dan firman itu menjadi iman dalam hati kami. Sehingga kami mampu melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapak untuk bulan November ini. Sesuatu yang baru terus Tuhan nyatakan kepada kami. Sekalipun banyak hal terjadi di muka bumi ini. Sekalipun krisis apapun namanya. Tapi kami percaya orang benar tak pernah ditinggalkan atau meminta-minta roti. Terima kasih. Dalam nama Yesus semua yang siap sama-sama katakan. Amin. Sekian untuk Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan ya. Kita ada di bulan November. Jadi khusus untuk wanita yang mau Natal, Anda harus daftar di sana. Ya, nanti mereka kasih undangan. Dengan undangan itu mungkin diundi, dapat hadiah ke Holy Land, kemana terserahlah gitu ya. Dan supaya untuk dapat hadiahnya juga. Natalnya tuh bukan di sini, Natalnya di atrium ya, di bawah, di tempat terbuka gitu ya. Anda boleh ajak sebanyaknya, haleluya. Member get member ya. Kalau Anda bawa 1 dapat hadiah apa gitu kan. Bawa 2 dapat apa gitu ya. Ya. Paling enggak hubungi Bu Mehwa lah ya. Paling enggak sofa lah, haleluya. Nah, hari ini saya ingin ngajak kita itu berbicara tentang eksis di tengah krisis. Ya, tetap ada di masa sukar. Tetap hidup ya, tetap dipakai Tuhan di tengah hal-hal yang sulit. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, dicari mamanya, oh itu. Oke, haleluya. Udah ketemu dia ulang. Mana temanya? Belum keluar temanya. Seru juga ya bulan Desember. Kita udah lama nggak Natal, tiba-tiba Natalnya di sana gitu. Eksis di tengah krisis. Bapak Ibu, bagaimana sih pengaruh resesi dunia atas Indonesia di tahun 2023? Ya, Bapak Ibu, ini bukan menurut saya, menurut ekonom senior Faisal Basri, bahwa goncangan resesi dunia itu sebenarnya tidak sangat berpengaruh atas Indonesia. Ngalami sih sedikit karena kita bisa nahan, bisa ngerem. Dan seluruh Eropa di negara-negara barat itu ngalami resesi. Dan negara yang paling cantik hari ini yang bisa diinvestasi Indonesia. Haleluya. Indonesia akan menjadi wanita tercantik di dunia hari ini. Karena banyak nanti orang luar negeri akan investasi di Indonesia. Karena goncangannya nggak banyak. Anda harus percaya itu. Ya. Nah, ini secara fisik ya, yang kita lihat para pakar-pakar ekonomi, tapi nanti kita lihat secara alkitabiah. Mengapa? Pertama, investor asing di pasar saham Indonesia itu enggak banyak. Cuma berapa persen? 32%. Sebelumnya tuh 50-60%. Jadi kalau pasar saham asing di Indonesia besar, itu pengaruhnya gejolaknya banyak. Tapi ini cuma 32%. Ya, yang pertama. Yang kedua itu ekspor kita terhadap PDB 20%. Singapura itu 170%. Jadi Singapura itu sangat tergantung dengan luar negeri. Maka setelah dunia goncang, dia langsung kolab. Indonesia cuma 20%. Jadi kalau gelombang besar itu sampai di Palem riaknya doang, haleluya. Ya, nggak gitu besar gitu. PDB itu produk domestik bruto ya. Dan SBN, saham mata uang rupiah dan saham SBN itu kan ada bentuk mata uang asing dan bentuk rupiah. Nah, yang bentuk rupiah yang dimiliki asing itu cuma 15%. Jadi nggak banyak goncangannya. Ya, enggak, biasaan dulu tuh sebelumnya 30-60%. Jadi kalau dia goncang pun enggak begitu pengaruh. Local currency bondnya dikit. Yang itunya. Dan kita ini
secara keuangan dunia itu kita belum fully integrated, less integrated, jadi nggak tersambung semuanya, gitu ya. Negara-negara maju yang fully integrated itu tergantung dunia, jadi sekali gejolak-gejolak. Karena keterbelakangan kita, musuh belum begitu canggih, justru mengurangi goncangan itu. Karena nggak begitu canggih ya. Karena kita nggak fully integrated gitu. Jadi kata Pak Faisal Basri itu, kalau kita berenang di kali, kita nggak bakal tenggelam. Ya, nggak bakal tenggelam. Keterbelakangan kita tuh menolong kita. Sebenarnya kita nggak perlu bangga juga dengan keterbelakangan kita, tuh menolong kita. Maka itu goncangan kita itu, inflasi kita nggak akan begitu tinggi menurut dia. Resesi nggak akan terjadi. Ya haleluya. Yaitu kata pakar, apa aja boleh, dunia boleh bergoncang, apapun boleh digoncangkan, tapi percaya orang dalam Tuhan tak tergoncangkan. Nah, coba kita lihat ayat ini. Eksis di tengah krisis. Ini ya, ini krisis ini, Anda lihat, ketika dilihat orang-orang Israel. Nanti kita baca ayatnya. Orang Israel melihat nih tentara musuh, tentara Filistin itu nggak banyak. 3.000 kereta. Terjemahan dalam bahasa Inggris yang lain itu 30.000 tulisnya. Di King James, NASB, IRV gitu ya. Tapi yang lain itu Indonesia terjemahnya 3.000, padahal di sana 30.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan pejalan kakinya seperti pasir di lautan. Sementara orang Israel punya siapa? Cuma 3.000, 2.000 di bawah Saul, 1.000 di bawah Jonathan. Nah, ketika orang Israel bahwa mereka terjepit kan, karena saking banyaknya, terjepit itu resesi Bapak Ibu. Terjepit itu inflasi, terjepit itu dalam masalah, dalam kukungan, dalam banyak hal yang kita hadapi. Orang Israel mengalami itu. Maka rakyat bersembunyi di mana? Di gua, di lekuk batu, bukit batu, liang batu, perigi, malah ada orang yang berani menyeberangi sungai Jordan, Arungan ya, Arungan terdalam menuju tanah Gad dan Gilead. Jadi saking takutnya mereka bersembunyi, bahkan menyeberangi tempat-tempat berbahaya untuk lari. Bapak Ibu, di tengah krisis, di tengah resesi, kadang-kadang kita takut menghadapi semua itu dan akhirnya kita buat dengan keputusan-keputusan kita sendiri. Kita nggak bertanya lagi kepada Tuhan. Nah ini kerennya kalau Anda nanti lihat ini ya. Saya renungi firman Tuhan ini kerennya luar biasa, 1-13, 1-14. Minggu depan kita ke 1-14. Ayo kita baca sekarang. Dari ayatnya tuh 1 Samuel 13 ayat 1 tadi. Saul berumur sekitar sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Kalau Anda baca nanti di banyaklah di textbook, Saul ini kurang lebih 40 tahun memerintah orang Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang bersama dengan Saul di Mikmas dan di Pegunungan Betel. Dengan 1.000 orang ada bersama-sama Yonatan di Gebia Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke rumahnya. Ini tadi ya, 3.000. Yonatan memukul kalah pasukan menundukkan orang Filistin yang ada di Gibea. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh sangka kalah di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang berani mendengarnya. Bapak Ibu, Yonatan yang memukul kalah mengalahkan musuh-musuh, tapi ayahnya Saul yang tiup trompet, seolah-olah itu adalah kemenangannya. Demikianlah seorang saya mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkannya rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Ini Bapak Ibu ingat ya, ini tentang kepemimpinan. Saul itu raja, tapi dia nggak mau walaupun anak sendiri lebih top dari dia. Dia yang tiup trompet, dia yang dapat kredibilitas, dia yang dapat kredit, dia yang dapat penghargaan, kemuliaan. Gitu ya. Nanti kita bahas itu terus. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta. Terjemah lain nanti yang ngomong Anda cek 30.000. 6.000 orang pasukan berkuda.
Dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas sebelah timur Bet Aven. Enggak sebanding kan? Bapak Ibu, kalau Anda ikut saya berperang takut enggak kakak? Pak Boas izin dulu ya. Dananya terlalu besar. Enggak ngomong sih. Saya enggak ikut dulu deh hari ini. Haleluya. Padahal dia takut. Ini sama nih. Pada izin mulu lu. Nih. Maka bersembunyi di gua Keluk Batu. Tadi kita baca ayat 7. Udah kita baca ya. Dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ya takut lah. Lihat gitu banyak ya. Wajar manusiawi. Terus kita langkain ayat itu. Karena ayat itu bicara tentang Samuel dan Saul. Yang Saul yang gak taat kepada Samuel untuk datang bersama korban. Samuel marah akhirnya. Samuel bilang Tuhan udah gantiin kamu dengan orang yang lebih berkenan. Ayat 15, kemudian berangkat Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gebia Benjamin. Jadi Samuel tinggalin Saul. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia. Kira-kira 600 orang banyaknya. Tadi 2.000 bersama dia kan? 1.000 bersama Jonathan kan? Sekarang tinggal berapa? Saking takutnya tadi. Enggak deh, Pak. Saya jangan dulu deh. Saya off dulu. Haleluya. Ya, saya berhenti dulu lah. Suruh yang lain dulu, Pak. Ini sama nih, Pak, istri saya sakit, istri saya melahirkan, saya lagi mulan madu, saya mau kerja, haleluya, ya kabur satu-satu. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama mereka tinggal di Gebia Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Terus, maka keluarlah orang penjara dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gelomboran. Gerombolan yang satu memang berjalan ke Ofra, ke daerah Shual. Gerombolan yang kedua berjalan ke Bet Horon. Gerombolan yang satu lagi berjalan perbatasan menghadap Lembat Ziboim, arah ke padang gurun. Untuk apa sih ayat ini ya? Kayaknya nggak fungsi, tapi nanti Anda lihat di 1:15 ada hubungannya. Para penjara yang hebat nih nanti, waktu ketemu dengan Jonathan yang diurapi, kabur. Mereka khusus pasukan penjara loh. Kayak tahun 98. Jangan-jangan terinspirasi dari ayat ini Bapak Ibu. Alkitab tuh keren loh kalau Anda baca. Berulang-ulang tapi bacanya. Terus. Nih. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang berani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata, bajaknya, beliungnya, kapaknya atau arit masing-masing. Adapun bayarannya adalah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung. Shikal itu 11,4 gram perak. Berapa harga perak sekarang? Hah? Nggak tahu sih ya, nggak ada. Biasanya emas semua nih ya. Dikali aja harganya 1/3 shikal mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat. Seluruh rakyat ada bersama Saul dan Yonatan, tapi Saul dan Yonatan anak itu masih mempunyainya. Terus kita kembali Hakim 8:5-8 dulu ya. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadi perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai atau tombak tidak terlihat di antara 4.000 orang Israel. Perisai tombak pun nggak ada di antara 40.000 orang Israel. Biasa kalau orang perang kan ada perisainya, betul nggak? Tombaknya gitu. Tadi kita ngomong, mereka perang nggak ada pedang loh. Yang punya pedang cuma siapa? Saul dan Jonathan. Krisis nggak nih? Ya. Adapun Saul duduk di Gebea di bawah pohon 5 yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. 14 ayat 2 nih ya. Ini krisis nggak nih? Ini krisis kepemimpinan. Waktu dari Betel dia pindah ke Gebia itu 10 km, dia takut. Gini, Saulnya duduk-duduk santai karena matahari panas mungkin ya. Ya. Nah, cerita ini dimulai dari orang Israel minta seorang raja. Karena dilihat seluruh bangsa di sekeliling Israel itu punya raja yang memimpin mereka untuk berperang. Dan akhirnya mereka kasih raja namanya Saul. Diharapkan Saul menjadi pemimpin perang atau prajuritnya semua. Tuhan udah kasih mereka. Dan sebelum zaman raja-raja, itu zaman hakim-hakim.
Sebelum zaman hakim-hakim itu ada zaman Yosua memasuki tanah Kanaan. Sebelum Yosua masuk tanah Kanaan adalah Musa yang membebaskan mereka dari Mesir. Jadi orang Israel itu pada dasarnya bukan petarung hebat. Bukan tentara, bukan pasukan. Mereka asalnya adalah budak di Mesir. Yang mentalnya disuruh-suruh. Yang cuma nerima upahan. Mereka petani kebun anggur, petani zaitun. Ya, lihat di latar belakangnya. Mereka bukan siapa-siapa, tidak diperhitungkan. Mereka enggak hebat, enggak jago bertempur. Bahkan Alkitab mencatat mereka enggak punya pedang. Karena ahli pedang, ahli bikin pedang itu orang Filistin. Mereka enggak punya senjata untuk berperang. Yang mereka pakai ada ketapel, gayung kalau zaman Gideon gitu ya. Palu, gadam, alis, semua alat tani dijadikan alat perang oleh mereka. Di Filistin enggak transfer teknologi untuk membuat pedang, tombak. Semua ditangkap, untuk ngasah aja mahalnya luar biasa. Ingat zaman Saul zaman besi. Hakim-hakim itu zaman perunggu. Itulah latar belakang orang Israel. Kalau Anda lihat ayat-ayat ini, ada 4 krisis yang terjadi pada masa itu. Krisis yang pertama, krisis kepemimpinan. Betul, Saul dia dinobatkan menjadi raja. Tahun-tahun pertama dia menjadi raja, dia menang terus. Tapi tahun-tahun selanjutnya, Saul terlalu mengasihi diri sendiri. Saul terlalu ragu-ragu apa yang harus dia buat. Sampai akhirnya benar-benar Tuhan menolak dia. Dan gantikan Daud menggantikannya. Anda lihat, dia terlalu mengandalkan pangkat dan kedudukannya. Dia mempertahankan tata, mempertahankan kehormatan dan kemuliaan. Anaknya sendiri yang menang perang, dia ngambil kredit, ngambil keuntungan supaya dia lebih kenal. Lebih mementingkan jabatan daripada fungsional. Bapak Ibu, kita di rumah Tuhan melayani, ya, kita punya jabatan, tidak ada jabatan melayaninya dengan segenap hati kita. Fungsi itu lebih penting daripada jabatan-jabatan kita. Amin. Nah, sama nih. Krisis kedua itu apa? Pasukan. Semua orang takut, kabur. Ya takutlah gitu ya secara manusia yang kita lihat. Ini krisis ini. Krisis apa? Senjata perang. Nggak ada tadi. Tapi nanti akan Anda lihat betapa hebatnya hari ini senjata perang Israel tercanggih di dunia. Halo? Jangan main-main, ya. Kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, maka itu kalau Anda mengikuti orang berjalan sama Tuhan, lihatlah orang itu dari awal. Apakah dia semakin naik atau semakin menurun? Kalau Anda dia biasa-biasa, tapi menjadi luar biasa, saya pastikan orang itu berjalan bersama Allah. Halo? Tapi kalau Anda bertahun-tahun ikut Tuhan, tidak mengalami peningkatan di dalam hal apapun dalam hidupmu, ragu-ragu juga. Orang ragu menyembah Tuhan yang kita sembah. Karena Allah yang disembah itu kere, haleluya. Allah yang disembah itu enggak hebat. Lihat orang itu berjalan melayani Tuhan, hamba Tuhan siapapun itu. Harus semakin jauh, semakin naik dia ke Sion. Amin. Semakin diurapi, semakin bertambah-tambah karunia, hikmatnya. Apapun itu, melimpah. Sama orang Israel hari ini. Yang tadinya bukan siapa-siapa, hari ini ditakuti dunia. Dalam hal senjata perangnya. Krisis yang selanjutnya, krisis apa? Uang, jelas. Biaya tinggi. Tentara itu banyak. Opeti nggak ada. Betul kan? Semakin raja itu berkuasa, opetinya semakin banyak. Semakin banyak yang memberi. Kalau krisis 4 ini terjadi dalam kita, pasti kita jadi penakut, khawatir, dan tidak berani bertindak. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan kehilangan keberanian dan iman untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Ya,
Tapi kalau Anda ngerti siapa Anda dalam Tuhan, Anda tidak akan pernah takut. Sekeras apapun masalah, tekanan, krisis yang Anda hadapi, itu tidak akan pernah membunuh Anda. Orang Israel dari dulu dibantai ke kanan, diserbu ke kanan, enggak pernah punah. Tetap eksis sampai hari ini yang namanya Israel. Kalau kita jalani Israel itu sehari selesai. Dari utara selatan selesai. Ya kecil. Di peta satelit. Tapi karena mereka umat pilihan. Karena ada Tuhan sendiri di sana. Tidak pernah mati. Saya pastikan kalau Anda punya masalah seberat apapun hari ini. Kalau Anda menyadari Anda milik Tuhan dan Tuhan milik Anda tidak akan pernah mati. Kebenaran yang pertama, waktu Anda mau eksis di tengah krisis, sadari bahwa Tuhan milik Anda dan Anda milik Tuhan. Yakin nggak? Kalau nggak yakin, habislah kita. Ya, sadari bahwa kita ini milik Tuhan, Tuhan milik kita. Itu akan membuat kita beraninya kayak apa itu? Ya, coba poin itu ditayangin. Sebab Allah, dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Bapak Ibu, kalau Tuhan ada dalam Anda, dia itu penguasa. Ya, pemerintah, atas pemerintah dan penguasa. Kepalanya dia, enggak usah takut. Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Anda milik Allah, Allah milik Anda. Keren ya. Ini saya udah jelas, kita udah jelas. Ya, apapun yang Anda hadapi, kalau Anda yakin ini dalam hidupmu, wow. Anda yakin nggak hari ini Anda milik Tuhan? Tuhan milik Anda. Harus sudah cukup buat kita melangkah lebih jauh dalam hidup ini. Ya, dulu dia bukan siapa-siapa, sederhana, tapi tiba-tiba Tuhan bisa bawa dia naik. Itu Tuhan. Halo? Ya, kadang-kadang kalau kita memang dari orang pendidikan asalnya orang hebat itu wajar-wajar aja ya. Tapi orang yang datang dari Tuhan, berkatnya itu beda. Dia tetap eksis, konsisten. Dia tidak berubah-ubah. Halo? Nah, kita tayangin dulu nih, kalau gitu. Coba Felix tayangin angkatan perang Israel. Lampu di belakang dimatiin dulu. Ya, ada matiin. Di Angkatan Darat, alutsista dari Israel yang buat banyak negara ketar-ketir ada beberapa. Pertama adalah tank ikonik, yaitu Merkava Mark IV. Dari segi ukuran, Merkava Mark IV ini memiliki panjang 9,04 meter dan lebar 3,72 meter, serta berat yang mencapai 65 ton. Untuk segi persenjataan, jangan diragukan. Merkava Mark IV ini dilengkapi 120 mm smoothbore gun sebagai senjata utamanya. Desain dari senjata ini memungkinkan untuk Merkava Mark IV menahan tekanan tembakan yang lebih besar dan tentu membuat kecepatan tembakan jadi lebih tinggi. Bukan cuma itu, senjata utama ini juga bisa meluncurkan berbagai amunisi yang santer digunakan dalam militer modern seperti lahat anti-tank misil. Sistem penembaknya pun bukan kaleng-kaleng karena sudah berteknologi canggih yang diyakini bisa lebih akurat dalam menembak target bergerak seperti helikopter. Untuk menjadi pelengkap, Merkava Mark IV juga punya senjata Mark IV, yaitu 7,62 mm mesin gun yang dioperasikan secara manual oleh kru dalam tank. Dari segi pertahanan, Merkava Mark IV dilengkapi dengan Combat Proven Trophy Active Protection System. Teknologi baru ini membuat tank tadi tahan dari berbagai serangan, mulai dari ranjau udara, misil anti-tank, hingga serangan bombardir dari udara. Jadi dengan beragam kekuatan ini wajar kalau Merkava Mark IV yang dimiliki Israel sebanyak 550 unit masuk sebagai salah satu tank terbaik di dunia. Apalagi tank ini sudah menyambangi berbagai medan perang seperti di Lebanon
dan beberapa perang Timur Tengah lainnya. Selain tank, Angkatan Darat Israel juga memiliki rudal Jericho 3 yang dilontarkan dari peluncur roket ataupun pangkalan militer yang berada di Tel Aviv. Pertama kali rudal ini diperkenalkan pada tahun 2011 kemarin dan merupakan penyempurnaan dari rudal Jericho 1 yang digunakan Israel sejak tahun 1970. Daya jelajah dari rudal ini mencapai 4.800 km hingga 6.000 Semarang sini 600 cuma ya. Dengan jangkauan ini, rudal Jericho bukan cuma ancaman bagi Timur Tengah, tapi juga bagi seluruh Eropa, Asia, dan bahkan Amerika bagian utara. Kita pindah ke Angkatan Laut. Israel yang memiliki batas laut dengan Laut Tengah juga memiliki kekuatan tempur yang cukup kuat, utamanya di sektor kapal selam. Kapal selam paling mutakhir yang digunakan adalah Dolphin Class yang sudah digunakan sejak tahun 1960-an dan sudah turun dalam beragam operasi militer seperti di Laut Merah dan juga Mesir. Ya, karena sudah beroperasi lama, Dolphin Class ini akan digantikan dengan kapal selam terbaru, yaitu Dakar Class. Dari rumor yang beredar, Dakar Class ini akan menjadi rumah bagi misil berhulu ledak nuklir milik Israel. Seperti yang kita tahu, Israel merupakan satu dari segelintir negara yang memiliki nuklir sebagai senjata perang. Dengan rumor ini, ya wajar jika negara-negara Timur Tengah sedang memperhatikan Israel dari jarak jauh dan pikir-pikir jadi teman seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi. Selain kapal selam, ada juga korvet canggih yaitu Sa'ar 5, kelas misil bot yang sudah bertugas sejak tahun 1993 silam. Korvet andalan dari Israel ini memiliki beragam fitur, mulai dari pertahanan yang sudah menggunakan radar sonar dengan jangkauan luas, dan juga electronic warfare sebagai pengecoh lawan yang bisa menyembunyikan lokasi dari si kapal. Sedangkan untuk menyerang, Sa'ar 5 ini dilengkapi dengan torpedo untuk serangan laut dan juga peluncur roket untuk serangan yang lebih jauh. Biasanya peluncur roket ini meluncurkan Delilah cruise missile andalan Israel yang kecepatannya itu 370 km per jam hingga 864 km per jam dengan hulu ledak seberat 30 kg. Roket ini dipercaya bisa menghancurkan target dengan mudah. Setelah Angkatan Laut, pindah lagi untuk melirik Angkatan Udara dari Israel. Di segmen ini kita tentu gak boleh lupa dengan jet tempur andalan milik Israel yaitu Boeing F-151 yang pernah maju dalam perang Teluk di tahun 1991. Setidaknya Israel punya 25 biji pesawat tempur canggih ini yang diperuntukkan untuk serangan udara ke darat dan juga serangan udara ke udara. Kemampuan canggih dari F-151 ini bukan hanya terletak dari persenjataannya, namun juga dari penggunaannya di tangan para pilot. Dari info yang beredar, pilot jet tempur ini bisa menembak hanya dengan menggunakan konfirmasi suara saat melihat target yang cukup dekat. Jadi, tidak ada lagi malfungsi alat yang bisa ditakutkan oleh sang pilot. Oh iya, bicara mengenai Boeing F-151 milik Israel, siapa sangka kalau tipe paling mutakhir dari pesawat ini, yaitu Boeing 151X, akan dimiliki Indonesia dalam waktu dekat setelah mendapat lampu hijau dari Amerika. Dengan keberadaan dia punya 25, Mbak. Negara kita diharapkan bisa jadi salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat di ASEAN. Di zaman modern sekarang, bukan cuma jet tempur, tapi penggunaan drone dalam melakukan misi juga hal yang lumrah digunakan. Israel tentu tidak ketinggalan dalam melakukan pengembangan drone karena mereka memiliki IAI Herald Drone. Dan tugas dari drone ini cukup krusial untuk Angkatan Udara Israel karena bisa mengambil resiko yang tinggi, mulai dari melakukan pengintaian hingga menabrakkan diri sebagai bentuk serangan. Keberadaan dari drone canggih ini memang terbilang hanya sekali pakai, tapi tentu sangat berguna dalam pertempuran yang sebenarnya. Nah, membahas Israel masih ada satu lagi nih yang wajib dibahas, yaitu Iron Dome yang merupakan sistem pertahanan utama dari Israel. Dalam beberapa waktu terakhir, sistem pertahanan ini sudah sering aktif atas serangan yang dilakukan Hamas pada ibu kota Israel. Secara sederhana, Iron Dome ini memiliki mekanisme kerja menembakkan misil untuk membuat misil yang menyerang Israel hancur sebelum menyentuh daratan. Makanya, bagi mereka yang tinggal di Tel Aviv, ledakan misil yang berbenturan adalah hal yang lumrah untuk didengarkan. Persoalan akurasi, Iron Dome dipercaya bisa menangkal lebih dari 95% misil yang masuk ke wilayah Israel dengan menggunakan radar dan juga sistem peluncuran yang canggih.
Dalam seharinya, Iron Dome bisa meluncurkan misil pertahanan hingga 200 biji dalam semalam. Nah, dari berita yang beredar, 1 biji dari misil Iron Dome ini memiliki harga sekitar 2 miliar rupiah. Jadi, kalau 200 biji semalam, Israel ngabisin 400 miliar rupiah, geng. Wow, untung aja Indonesia itu negara aman-aman baik ya. Kalau konflik kayak di sana, kita bisa punya duit dari mana buat pertahanan diri. Israel mah aman, ada Mama Rika sama Arab Saudi yang bikin ya. Bagus juga dia bikinnya. Dia punya Mama Ripka ya, ternyata ya. Oh. Bapak Ibu, ngapa saya tanya ini? Saya tanya ini ngapa? Kan kita udah lihat sejarahnya tadi. Israel itu bukan pemburu orang hebat, betul nggak? Perang aja pedangnya cuma 2. Tapi hari ini sampai secanggih ini siapa yang membawa mereka? Pasti Allah Israel. Halo? Kita ini orang Israel loh, cangkokan. Ya, dicangkok tuh lebih cepat tumbuh kan, lebih cepat berbuah kan, betul nggak? Ya, kalau durian perlu 10 tahun, dicangkok 2 tahun udah berbuah kata teman saya. Pohon durian gede ini yang alami dipotong, disambungin di batangnya. Ini mau durian musangking, ini mau durian montong, boleh dia bilang gitu. Haleluya. Saya yakin nih, kalau Tuhan milik kita, kita milik Tuhan. Tuhan tuh membuat kita besar bukan hanya di hadapan orang, Tuhan membuat besar di hadapan manusia. Jadi Bapak Ibu harus punya kerinduan dong berdoa buat anakmu. Tuhan, aku akan melihat anakku besar di hadapanmu. Haleluya. Dan besar di hadapan manusia. Karena kita ngomong gitu kan, Yesus semakin tumbuh kan, disukai manusia dan disukai Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Anda lihat, yang bukan siapa-siapa yang gak bisa apa-apa, tapi waktu dia ngerti ada Tuhan di dalam hidupnya, Tuhan menumbuhkan mereka dengan dahsyat dan ajaib. Alat-alat perangnya canggih, gak ada yang lawan. Anda lihat tadi 1 misil ditembakkan 2 miliar kan, kalau sekali itu 200 miliar, 400 miliar. Waduh, Indonesia belikan tadi F-15X. 15X ya. Dia punya 25 biji tadi. Ya, kita mau beli 2 biji cuma haleluya. Kecil tapi canggih. Lain. Bapak Ibu, makanya itu saya atau menginspirasi Anda, menanamkan Anda bahwa Anda itu bukan orang sembarangan. Ya, percaya Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Anda akan melihat hal besar dan ajaib. Kita lagi satu film, ya. Khotbah atau Gampang yang tadi yang saya baca saya itu cuma data-data yang kita baca di pengetahuan. Tuh, yang ini pengetahuan. Tapi inti firman kan cuma 2. Yang tadi kan sadari bahwa Tuhan milik kita, kita milik Tuhan. Yang kedua nanti berjalan bersama panggilannya. Nah, itu firmannya, remanya gitu ya. Tapi data-data ini biar menginspirasi kita. Kita nonton film ini. Ada satu binatang terberani di dunia. Beratnya cuma 16 kilo, panjangnya cuma 76 cm. Tapi Anda lihat, harimau, macan, hena, itu takut sama dia. Ya, Anda lihat ya. Lampu, matiin lampu. Klik. Di habitatnya dapat dipastikan bahwa musang madu mampu bertahan hidup dengan baik dalam kondisi apapun. Kondisi inilah yang menjadi poin tambahan bahwa si musang madu sulit dikalahkan dibandingkan hewan lainnya. Nomor 5, memiliki kecerdasan yang baik. Ekologi dari musang madu ini sangatlah kompleks. Selain karena mengkonsumsi banyak jenis makanan, si musang madu juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata dibanding hewan lainnya. Dalam video terlihat bahwa musang madu ini memang sangatlah cerdas. Ia mampu berpikir untuk mencapai sasaran yang dituju dengan memanfaatkan benda yang ada di sekitarnya.
Bahkan si musang madu dengan kecerdasannya berpikir menggeser sebuah box untuk menggapai makanan yang digantung lebih tinggi darinya. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor bahwa si musang madu memiliki kecerdasan dalam memanfaatkan kelebihannya untuk bertahan hidup. Nomor 6, tidak memiliki rasa takut. Julukan most fearless animal in the world kepada hewan satu ini sepertinya sangatlah tepat. Hal ini terbukti jika ada predator yang jauh lebih besar menyerang mereka, maka mereka memilih untuk melawan habis-habisan dan bertarung sampai mati. Mereka juga dikenal kebal terhadap beberapa jenis bisa ular, seperti ular kobra, black mamba, dan lainnya. Bahkan terlihat di video, si musang madu berani bertarung melawan seekor buaya. Meskipun dari segi fisik jauh lebih kecil, musang madu ini pantang menyerah dalam bertarung melawan buaya tersebut. Berarti selain pemberani dan tak mengenal rasa takut, sifat pantang menyerah juga melekat pada si musang madu ini. Selain beberapa kelebihan yang disebutkan tadi, ternyata musang madu juga dapat mengeluarkan bau yang menyengat dari tubuhnya. Bau yang dikeluarkan oleh si musang madu merupakan sistem pertahanan diri dalam mengusir musuh-musuhnya. Selain itu juga, bau tersebut berguna untuk menandai wilayah teritorialnya di mana tempat ia berada. Konon, bau tubuh musang madu tidak bertahan lama. Namun tetap saja, dengan kemampuan seperti ini, jelas si musang madu menjadi makin sulit dikalahkan karena musuhnya tentu memilih menghindar. Lihat dong. Mencium bau menyengat tersebut. Nggak ada takutnya dia. Duri-duri itu diinjak semua oleh dia. Nomor 9, predator ganas dan rakus. Musang madu juga dikenal sebagai hewan yang sangat ganas dan rakus saat berburu. Selain tidak takut dan pantang menyerah, musang madu juga tidak ragu untuk menghadapi predator yang lebih besar darinya. Bahkan, musang madu sering dihadapkan dan bertarung dengan serigala, singa, hyena, buaya, serta ular dalam berebut makanan. Karena pada dasarnya sifat si musang madu ini sangatlah agresif. Oleh karena itu, semua hewan yang ada di sekitarnya memilih untuk menghindar dari si musang madu ini. Oh, macan loh, belum. Dan di nomor terakhir, mempunyai sistem pertahanan alami yang mematikan. Dari beberapa kelebihan musang madu di atas, ternyata musang madu memiliki kulit yang sangat tebal dan juga elastis di sekitar leher hingga bagian punggung mereka. Kulit musang madu ini yang memungkinkan mereka untuk menyerang balik meskipun mereka dalam cengkeraman atau gigitan hewan lain. Sehingga sistem pertahanan seperti ini berguna bagi si musang madu untuk dapat melepaskan diri dari lawannya. Bahkan terdapat fakta lainnya yang membuktikan kulit predator mungil ini sulit ditembus panah atau tombak. Selain itu, gigi dan rahang musang madu juga sangat kuat sampai gigitannya dapat memecahkan cangkang seekor kura-kura. Dapat disimpulkan dari beberapa kelebihan yang dimiliki musang madu menjadikan hewan satu ini sangat sulit untuk dikalahkan hewan lainnya. Wow. Ya, waktu saya lihat ini menginspirasi ya. Kita harusnya kalau punya Tuhan dalam hidup kita, kita kan berani kan, betul nggak? Takut apa sih? Ya, waduh, keberanian luar biasa, kecil, nggak terkalahkan, hewan paling berani di muka bumi. Ya, julukannya, Anda kalau search di internet nanti musang madu, honey badger gitu ya, Anda lihat banyak banget harimau-harimau, macan tutul gitu ya, dilawan semua oleh dia. Keren banget loh. Bapak Ibu, kita ini milik Tuhan, Tuhan milik kita, ada Tuhan. Sebenarnya kita nggak perlu takut dalam kondisi apapun. Halo? Percaya semua hal yang kita hadapi nanti berlalu.
Kalau kita nggak bisa, Tuhan perang ganti kita. Nah, kita ngomong 1 orang mengalahkan 1000, tapi 2 orang mengalahkan 10.000. Wow. Ya, itu besok kita bahas itu. Dengan orang banyak atau orang dikit, Tuhan tetap bekerja. Nah, itu firman itu semua nanti ada tuh ya. Nanti kita bahas itu, menang dalam peperangan. Ini biar menginspirasi kita bahwa ini kita punya keberanian. Betul, Anda bisa takut waktu Anda lihat badai, Anda bisa nggak nabur waktu Anda lihat angin, kata Alkitab. Kalau Anda memperhatikan angin, situasi, kondisi angin, nggak berani nabur. Kalau petani gitu kan, aduh musim hujan, gue nggak perlu tanam ini ya, nggak jadi-jadi. Besok diganti lagi musimnya. Anda tidak akan pernah menuai, kata Alkitab. Tapi kalau Anda mengerti, Anda punya Tuhan, berbeda apa yang kita buat. Kemenangan kedua adalah hidup sesuai panggilanmu. Jadi orang akan terluput dari krisis waktu dia hidup dalam panggilannya. Mengapa kita menggerutu, kita ngomel, kita nggak mengalami pemeliharaan dan penjagaan Tuhan? Kebanyakan kita nggak hidup dalam panggilan kita. Maunya kita hidup sendiri. Kalau mungkin hari Minggu pagi, Anda bangun lebih awal atau lebih pagi karena untuk jemput orang, lakukanlah. Halo? Karena mungkin Tuhan panggilmu, hari ini panggilanmu seperti itu. Cuma antar jemput, ya, cuma antar anak sekolah minggu, cuma bawa dia ke sini. Lakukanlah dengan ikhlas, dengan tulus. Haleluya. Kami tiap minggu, saya senang juga tiap minggu itu kalau ke gereja, kita jemput oma-oma di komplek. 2 mobil, saya dan istri saya, Lemuel 1. Ya, senang saya benar. Bisa melakukan hal seperti itu, sedang gitu, bangga. Bukan karena udah jadi pendeta nggak perlu jemput-jemput, enggak, karena saya memang suka cita dari dulu gitu. Jadi kalau hari ini Anda bangun 1 pagi untuk ngantar orang di rumah sakit atau apapun, lakukan itu. Mungkin itu panggilan-panggilanmu. Mungkin Anda cuma datang di kelompok selidi ini, datang hadir gitu, ya lakukanlah karena itu panggilanmu. Halo, mungkin Anda jadi volunteer apa saja, lakukanlah itu. Menolong orang lain, lakukanlah itu. Karena mungkin itu panggilanmu. Salamin orang, angkat kursi, bantu gereja apapun itu. Mungkin itu panggilanmu, lakukanlah. Enggak usah sok rohani lebih hebat dari orang lain, enggak. Ya. Halo? Bahwa kita hidup dalam panggilan kita. Orang lain punya panggilannya. Saul harusnya hidup menjadi raja yang sungguh-sungguh raja. Haleluya. Amin. Suami hidup sungguh-sungguh jadi suami, istri hidup jadi sungguh-sungguh jadi istri. Ya. Ada ngomong gini. Pria itu seperti Bluetooth katanya. Ya. Dia akan jadi sumber yang paling dekat, dia akan dekat dengan sumber Bluetooth-nya paling kuat. Kalau Bluetooth-nya menjauh, dia akan cari yang lebih dekat. Ya betul nggak? Tapi kalau wanita itu seperti wifi. Betul kan? Dia akan cari signal yang paling kuat. Haleluya. Yang nggak kuat ditinggalin. Gitu katanya. Tapi ingat ya, hidup dalam panggilan kita. Kalau Anda hidup dalam panggilanmu, Anda sedang hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Ini note saya ya. Kalau Anda hidup dalam panggilanmu, Anda sedang hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Mengapa kadang-kadang Anda mengalami sakit, Anda mengalami banyak hal dalam hidupmu? Karena Anda tidak hidup bersama dengan Tuhan. Waktu Anda keluar dalam panggilanmu, mungkin ada payungmu yang robek. Maka itu Anda bisa kena hujan, bisa kena serangan. Karena Anda hidup dalam panggilanmu. Waktu kamu hidup dalam panggilanmu, Anda sedang berjalan bersama Tuhan. Waktu Anda berjalan bersama dengan Tuhan, siapa yang menjadi lawan kita? Enggak ada. Untuk Anda terlibat dari krisis ini, Anda harus hidup dalam panggilanmu. Apapun itu panggilanmu, sesederhana apapun.
Mungkin kamu pemusik, mungkin worship leader. Ya hiduplah sesuai panggilanmu. Halo? Mungkin Anda datang lebih awal, Anda latihan, Anda apa, ya. Udah hiduplah sesuai panggilanmu. Saya dengan kisah ini, Bapak Ibu mungkin bisa cek di internet nama Dr. Todd Price. Dr. Todd Price, dokter di Amerika yang cukup terkenal. Tapi dia lahir dari orang yang tidak mampu, keluarga miskin. Di kota kecil di Kentucky. Jadi waktu kecil-kecil dia sering kan nonton TV itu. Dia lihat banyak anak-anak yang kayak lebih sulit dari dia hidupnya. Lebih susah. Dan dia menetapkan dirinya untuk membantu nyumbang kepada yayasan-yayasan itu $15 per bulan. Padahal usia dia waktu itu 7-8 tahun. Ya. Apa yang dia buat? Dia mulai kerja, potong rumput tetangga. Kalau di sana kan kerja per jam ya. Usia 8 tahun dia mulai kerja, dia bantu. Dan dia sumbang tiap bulan $15 ke yayasan itu. Dia nggak tahu anak itu di mana, siapa orangnya. Yang penting dia kasih aja. Usia yang seharusnya membuat dia banyak main-main, tapi dihabiskan untuk bekerja. Tapi puji Tuhan dengan anugerah Tuhan, waktu dia tamat SMA, dia bisa kuliah di kedokteran. Di tengah-tengah dia kuliah kan kadang-kadang ada liburan panjang, musim panas ya. Dia ikut tim medis yang pergi ke negara-negara yang dia bantu itu. Mereka merasakan mission trip, pengobatan gratis gitu ya. Dia pergi ke sana, dia lihat, dia lakukan itu. Puji Tuhan dia tamat, dia praktek, cukup terkenal, banyak berkat. Dia terus bantu anak-anak ini. Ya, sampai 60 juta anak di muka bumi dia bantu dengan yayasan dia bangun. Bahkan dia ada satu organisasi menyumbang banyak sekali obat-obatan, vaksin, antibiotik sehingga gudangnya perlu diperbesar. Satu kali dia cerita sama pendetanya. Dia ngomong, Pak Pendeta, waktu saya masih kecil, saya sering berdoa seperti ini. Tuhan, tolong kirim orang kaya untuk menolong anak-anak itu. Halo? Anda sering doa gitu? Enggak salah sih. Tuhan tolong kirim orang kaya untuk memberkati anak-anak itu. Anda tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata Tuhan mau sayalah yang jadi orang kaya yang menolong anak-anak itu. Mungkin hari ini Anda melihat orang lain kayak lebih hebat dari dirimu. Tapi Tuhan ngomong, Andalah jawabannya. Bukan orang itu. Halo? Dia hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Dia jalan bersama dengan Tuhan. Orang berjalan bersama dengan Tuhan akan menerima mahkota dari Tuhan. Yuk kita sama-sama. Kita tetap ada sekalipun krisis melanda. Waktu kita mengerti Tuhan kita hidup dalam kita. Dan kita hidup dalam panggilannya. Anda takkan tergoncangkan. Ya, Anda enggak lari ke bukit batu, keluk batu, gua batu. Anda enggak kabur dari panggilanmu. Anda tetap eksis. Haleluya. Ya. Gereja ini tetap eksis 21 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Dari nol, enggak ada apa-apanya. Haleluya. Mungkin orang mengikuti perjalanan pelayanan saya bersilih berganti. Tapi Tuhan tidak pernah berganti. Harusnya Anda juga tetap. Ya. Saya cuma memandang Tuhan aja. Betul nggak? Saya sedih, orang-orang tidak bersama saya. Saya sedih sebagai hamba Tuhan. Ya tapi saya mau gimana sih? Saya kan manusia juga, pendeta punya kekurangan, punya kelebihan kan, betul nggak? Tapi orang nggak mau bersama kita kan mungkin banyak hal lah yang dia lihat, dia nggak hidup dalam panggilannya. Saya mau Anda terus bersama dengan kita sampai akhir Tuhan manggil kita. Tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada pendeta yang sempurna. Ya. Tapi kalau kita berjalan dalam panggilan kita terima mahkota kok. Halo? Hal apapun yang kita hadapi nggak perlu takut. Nanti Tuhan tiba-tiba ada aja. Gereja ini sudah terbukti.
Sering nggak bayar? Sering dulu, haleluya. Ya, betul nggak? Ya puji Tuhan kalau Anda memikirkan tentang gereja, tentang umat Tuhan gitu ya. Ya enggak pun nggak apa-apa, Tuhan yang mikirin kita kok, haleluya. Karena dia melihat dari surga. Amin. Jadi mulai hari ini, Andalah jawabannya buat orang lain. Jangan, Pak Boas tolong doain dia. Tuhan bilang kamu yang doa buat dia, haleluya. Ngapain panggil Pak Boas lagi, haleluya. Kita harus bawa orang ke Tuhan, bukan kepada pendeta. Ya, amin. Ya, biar khotbah yang singkat ini memberkati kita, menginspirasi, menguatkan, meneguhkan bahwa kita akan tetap eksis di tengah krisis. Tuhan berkati. Ku angkat tanganku, tinggikan namamu, Kau yang ku sembah. Di dalam hidupku, ku beri hatiku, menyembahmu selalu. Hanya Kau Yesus, Tuhan di dalam hidupku. Ku angkat tanganku, tinggikan namamu, Kau yang ku sembah. Di dalam hidupku, ku beri hatiku, menyembahmu selalu. Hanya Kau Yesus, Tuhan di dalam hidupku. Katakan segala yang aku alami, segala yang aku alami, tak pernah ku ragu, Kau selalu sertaku. Kasih-Mu selalu lingkupiku, tak pernah berakhir, sekarang dan sampai selamanya. Sekali lagi katakan segala yang ku alami, segala yang aku alami, tak pernah beragu, Kau selalu sertaku. Kasih-Mu selalu lingkupiku, tak pernah berakhir, sekarang dan sampai selamanya. Ku angkat tanganku, tinggikan namamu, Kau yang ku sembah. Di dalam hidupku, ku beri hatiku, menyembahmu selalu. Hanya Kau Yesus, Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, katakan. Ku angkat tanganku, tinggikan namamu, Kau yang ku sembah. Di dalam hidupku, ku beri hatiku, menyembahmu selalu. Hanya Kau Yesus, Tuhan di dalam hidupku. Biar musik menyembah Tuhan.
Bapak Ibu, kita telah mendengar firman Tuhan. Mari kita sadari bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dia milik kita, kita milik Dia. Dan berjalanlah, hiduplah sesuai panggilan kita. Maka kita tetap akan eksis di tengah krisis yang sedang melanda apapun. Kita akan mengadakan perjamuan kudus, masing-masing kita berdoa. Ku angkat tanganku. Bapak Ibu, saya nyanyikan, Bapak Ibu berdoa. Tinggikan namamu, Kau yang ku sembah. Di dalam hidupku, ku beri hatiku, menyembahmu selalu. Hanya Kau Yesus, Tuhan di dalam hidupku. Well, nyanyikan, yang lain berdoa. Ku angkat tanganku, tinggikan namamu, Kau yang ku sembah. Di dalam hidupku, ku beri hatiku, menyembahmu selalu. Hanya Kau Yesus, Tuhan di dalam hidupku. Bapa, Engkau telah membeli kami dengan hidupmu. Kami telah Engkau tebus menjadi milikmu. Kalau hari ini kembali kami bersekutu dengan darah dan tubuhmu, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sebab apa yang telah kutusan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu akan mengambil roti. Angkat roti kita Bapak Ibu. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atas mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, bukankah cawan yang atas yang kita mengucap syukur, persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu yang Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih.
wanita katakan, terima kasih. Amin. Mari bersyukur kepada Tuhan yang menyertai hidup kita. Puji syukur sama-sama. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu termaterai dalam hati kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih buat persembahan-persembahan, buat baik Natal, perpuluhan, diakonia, anak-anak sekolah, penginjilan. Oh, untuk membantu orang-orang susah. Terima kasih untuk segala pemberian. Biar Tuhan melihat hati kami dan kami mau belajar ke level-level pemberian yang telah tentukan dalam hidup kami. Berkati umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Apapun yang mereka lakukan, yang mereka buat di tempat ini, sekecil apapun, biarlah Tuhan yang membalasnya, melipat gandakannya dalam hidup mereka. Dan sekarang Bapak Ibu, angkat dua tangan-Mu. Pulanglah engkau dengan kasih setia Tuhan. Pulanglah engkau dengan pengurapan dan kekuatannya. Untuk engkau bekerja, untuk engkau melayani, untuk engkau study, untuk engkau berbisnis. Di sana ada anugerah Tuhan, di sana ada panggilan Tuhan, di sana ada hal-hal yang mulia yang dari Tuhan untuk kau nyatakan kepada dunia ini. Kiranya Ia menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya, penuh dengan damai dan sejahtera, melingkupi hidupmu, keluargamu, pekerjaan dan bisnismu, sehingga engkau tahu Tuhan ada bersama dengan engkau. Mulai hari ini sampai Dia datang. Semua diberkati dan percaya katakan amin.